Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya kan? Karena wabah pandemi yang saat ini sedang melanda dunia, maka kita belum bisa bertatap muka seperti biasa. Tapi tak mengapa, hal ini tidak akan menyurutkan kita untuk tetap selalu semangat dalam belajar. Nah, di pembelajaran akidah akhlak yang pertama kita ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan juga keistimewaannya. Namun sebelumnya, kita cermati dulu yuk kata mutiara berikut ini. Carilah hatimu di 3 tempat, temui hatimu sewaktu bangun membaca Al-Quran. Tetapi jika tidak kau temui, carilah hatimu ketika mengerjakan sholat. Jika tidak kau temui juga, carilah hatimu ketika duduk tafakur mengingat mati. Jika tidak kau temui juga, maka berdoalah kepada Allah, mintalah hati yang baru, karena hakikatnya pada ketika itu kamu tidak mempunyai hati. Dari Imam Al-Ghazali. Nah, di mana hati kita? Di mana kita bisa menemukan hati kita? Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang meminta hati yang baru pada Allah. Yuk kita ingat kembali tentang sejarah turunnya Al-Quran ini. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama banget, yaitu kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini turun pertama kali pada bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW telah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Sedangkan wahyu terakhir turun ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan Allah secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan Allah di Al-Quran, di dalam Al-Quran. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'alal muksin wa nazalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 106. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat lalu diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk untuk dan ditetapkan oleh Rasulullah sebagai pencatat diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Zaid, Ubay, Khalid bin Walid, dan juga Sabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah periode Makkiyah, dan yang kedua adalah periode Madaniyah. Yang pertama adalah periode Makkiyah, ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surah, dan diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang turun pertama kali adalah Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, saat Nabi Muhammad sedang bertahanus. Ada banyak reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat Arab ketika periode Makkiyah ini. Namun, ada 3 golongan yang nyata adanya. Yang pertama adalah golongan kecil. Mereka adalah golongan yang menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua adalah golongan besar dari masyarakat tersebut, yaitu golongan masyarakat yang menolak ajaran Al-Quran karena kebodohan mereka. Kedua, karena keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat dan tradisi nenek moyangnya. Yang ketiga, karena adanya maksud-maksud tertentu dari salah satu golongan seperti yang digambarkan oleh Abu Sufyan. Kalau sekiranya Bani Hashim memperoleh kemuliaan nubuah, kemuliaan apa lagi yang tinggal untuk kami? Nah, yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar nih, melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah di sekitarnya. Yang kedua adalah periode Madaniyah atau disebut juga dengan periode Madinah. Ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah dan turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi yang luar biasa, karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama
di Yasrib atau yang kemudian dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad ketika beliau melaksanakan haji wada adalah surat Al-Maidah ayat 3. Lalu, sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, Al-Quran pada masa sebelum wafatnya Rasulullah, dan yang kedua, Al-Quran pada masa sesudah wafatnya Rasulullah. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa sebelum Rasulullah wafat. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Karena kefasihan dan keindahan bahasanya yang luar biasa, ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Setelah bersembunyi pada malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan dari wajib militer seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah 122. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qur'an. Ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap ditulis pada papan-papan, kulit domba, atau pelepah kurma dan dihafalkan. Periode kedua adalah periode setelah wafatnya Rasulullah. Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutannya turun. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, beliau telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. Setelah 1 tahun Rasulullah wafat, pecahlah perang Yamamah yang merebut korban 70 orang Qura. Pada waktu itu, Khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi, serta khawatir akan punahnya para Qura dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Nah, setelah menyelesaikan perhimpunan, mereka menyalin naskah tersebut dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Namun, sesudah Khalifah ketiga mengetahui akan perubahan dan pergantian Al-Quran, dia memerintahkan untuk mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah, yakni naskah pertama di antara naskah-naskah Khalifah pertama, dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat yang diantaranya Zaid bin Sabit untuk menyalin mushaf tersebut. Khalifah juga memerintahkan agar semua naskah yang terdapat di negeri-negeri Islam dikumpulkan kembali ke Madinah kemudian dibakar. Setelahnya mereka menulis 5 buah naskah Al-Quran, 1 ditinggal di Madinah dan 4 yang lainnya dibagi-bagikan ke Mekah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Naskah